Modal kalau tidak salah. Betul ya? Modal ya? Modal. Di Sukrisno Agus emang nggak ada ya case tentang audit modal ya? Tidak ada, Pak. Baik. Coba. Kalian ingat kira-kira apa aja nih akun yang ada di Ekuitas? Earning. Return. Apa? Returning. Saham. Share capital. Ya. Stock capital. Apa lagi? Dividen. Secara premium. Ya, premium. Pokoknya tentang saham-saham ya. Saham-saham ini capitalnya. Dividen. Dividen itu bagian dari apa? Saham. Dividen bagian dari apa? Return earning. Return earning. Ada modal saham, ada laba ditahan atau return earning. Apa lagi? Ada apa lagi kira-kira yang muncul? Treasury stock. OCI. OCI ya, OCI benar sama. Tadi bilang apa? Treasury stock ada ya? Iya, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada pengendali hak minoritas dan sebagainya. Cuman saya kira sih utamanya ada return earning sama capital stock sama modal saham. Utamanya yang biasanya ada itu dua kalau GPT ya. Oke, artinya ketika auditor itu mengaudit suatu ekuitas, ya komponen yang ada di ekuitas itu kan akan diaudit tuh, ya. Kita mulai dari ini aja, dari return earning. Oke, return earning itu kan ini ya apa namanya saldo bawaan kan. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya terakumulasi sampai dengan saat auditor masuk sama current year. Oke. Untuk menguji return earning ya, atau menguji return earning mestinya kita kan harus tahu dong ya komponen pembentuk dari return earning. Apa aja ya pembentuknya dari return earning? Net income. Net income. Dividen. Apa lagi satu lagi? Net income, dividen. Ada lagi nggak kira-kira? Beginningnya, Pak. Penambahan saham. Penambahan saham. Mutasi saham. mutasi saham, Pak, ya. Penerbitan saham di sahamnya bukan di return earning-nya kali ya. Oh. Ini loh, kalian pernah ingat kan kalau misalnya ada koreksi? Jadi ada kesalahan tahun kemarin tapi diketahuinya tahun sekarang. Iya, Pak. Error. Ada kesalahan, ada error kan? Kalau enggak perubahan kebijakan. Itu kan kesalahan dan perubahan kebijakan itu kan kalau misalnya kesalahan yang terjadi tahun kemarin tapi diketahui tahun sekarang kan efeknya kemana? Ke return earning kan? Kalau terkait dengan Iya, Pak. ya enggak? Iya, Pak. Ya. Kebijakan seperti itu, perubahan kebijakan dari average ke FIFO misalnya. Itu kan pasti efeknya ke return earning. Return earning mau tidak mau efek. Karena kebijakan itu kan dianggapnya apa? Dianggapnya seolah-olah diterapkan secara konsisten. Artinya yang dulu-dulu itu, yang tahun-tahun sebelumnya itu juga harus harus apa? Terpengaruh gitu kan. Seolah-olah dulu itu juga menggunakan kebijakan yang sama. Jadi efeknya pasti ke return earning di tahun berjalan. Oke lah ya. Artinya kalau misalnya ada perubahan seperti itu, ada kejadian-kejadian transaksi, ada kesalahan, ada perubahan kebijakan, itu kan artinya auditor bukti yang bisa digunakan adalah ya ini kan tergantung transaksinya, tergantung kejadiannya kan gitu ya. Kalau ditemukan suatu kesalahan, tinggal auditor lihat benar nggak pelakuan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan.
Kira-kira seperti itu kan ya. Tidak perlu ada bukti khusus, dokumen khusus. Kayaknya namanya kesalahan kan kadang-kadang nggak perlu dokumen khusus itu ya. Tahu-tahu ada informasi, kemudian segera dilakukan revisi atau koreksi. Lah auditor lihat benar dikoreksi atau enggak, koreksinya benar atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah, komponen yang tadi, kalau kemudian net income, kalau net income itu kan dibentuk dari laba rugi ya, artinya auditor itu ketika mengaudit laba rugi secara nggak langsung, dia sebenarnya juga sedang mengaudit net income, setuju nggak? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang yang satu lagi ya, dividen. Nah, kira-kira kalau dividen kira-kira gimana nih? Untuk bisa mengaudit dividen, artinya auditor harus tahu nature-nya dividen atau enggak, kalau enggak atau yang lain juga titik krusialnya dividen. Apa kira-kira nih nature atau titik krusialnya dividen itu di mananya? Pada saat apanya? Keputusan RUPS, Pak. Diputuskan. Istilah dalam akuntansinya apa? Diputuskan. Kalian pernah belajar kan? Equity kan? Apa yuk? Ingat-ingat dong. Yang 3 tanggal penting itu bukan, Pak? Apa aja? Pengumuman, Pencatatan, pembagian. Iya. Ya. Dari 3 tanggal itu mana yang berpengaruh terhadap return earning? yang kedua, Pak. Yang apa? Kedua itu apa? Lupa sih, Pak. Lupa. Pengumumannya, Pak. Pada tanggal pengumuman ya kan, perlakuan akuntansi hanya terpengaruh di 2 tanggal kan, tanggal pengumuman dan tanggal Pembagian. bayar. Kalau pencatatan nggak ada pengaruh, perlakuan akuntansinya nggak ada, cuma ada catatan aja di internal perusahaan kan gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, pada tanggal pengumuman, nah, oke ya. Ketika perusahaan itu atau manajemen itu mau memutuskan, ya kan, mau memutuskan kapan dividen itu diumumkan, ya, kira-kira ada ini nggak? Kalian berpikir secara logis aja ya. Kira-kira tahu-tahu langsung diputuskan atau ada apanya nih kira-kira? Yang tadi bilang ada rules-nya. Apakah mesti dengan rules? Gimana kalau perusahaan kecil? Atau rules perusahaan besar? Nah, ya. Kalau rules kan berarti mengundang seluruh pemegang saham kan? Kalau perusahaan TBK, apakah iya semuanya datang gitu kan? Kan enggak juga. Nggak mesti datang juga. Kira-kira apa nih? Yang sederhana aja, yang sederhana. Yang memutuskan mau dibagi dividen itu siapa sih sebenarnya? Lebih ke direksinya atau pemegang sahamnya sih? Usulannya mungkin dari direksi ya. Kalaupun diskusi dengan pemegang saham itu oke, nggak masalah. Kira-kira apa nih? Yang simpel-simpel aja. Kalau kalian mengaudit perusahaan kecil, kira-kira dokumen apa yang kalian bisa lihat? Atau analisis? Ada ide? Daftar pemegang saham. Enggak, kalau mau pengumuman kan berarti ada. Kalau mau pengumuman berarti kapan akan diumumkan, gitu ya. Terus jumlah yang akan beredar tuh, jumlah yang beredar berapa, kan gitu kan? Income Gitu. statement. Kalian kepikiran nggak kalau lihat ke minutes meeting? Minutes of meetingnya direksi. Apa, Pak? Tahu nggak minutes? Minute. Baru Risalah dengar, Pak. rapat. Baru dengar, Pak. Itu istilah bahasa Inggris. Risalah rapat. Oh iya, Pak. Direksi. Pasti kan
ketika ada keputusan-keputusan penting gitu, pasti mereka inilah ada rapat lah, apalagi terkait dengan dividen. Pasti aku yakin pasti ada rapatnya, ya kan? Karena dirut pasti akan meminta pertimbangan dari bagian keuangannya, kondisi keuangannya memungkinkan dilakukan pembayaran dividen. Terus dilihat dari kinerjanya, kira-kira berapa persen akan dibagikan dividennya, kan kira-kira seperti itu ya. Itu yang lazim itu auditor akan mereview minutes of meeting-nya. Itu untuk melihat biasanya keputusan-keputusan penting ada di situ, termasuk keputusan untuk mengumumkan dividen saham. Itu kayak rapat petinggi gitu ya, Pak? Apa? Rapat petinggi. Apa? Iya, rapat-rapat manajer. Iya, high level manajemen. Nggak mungkin semuanya diajak rapat tuh, enggak lah ya. Keputusan orang-orang atas aja. Oke ya, jadi biasanya itu cek ke risalah rapatnya, sederhana. Untuk melihat keputusan-keputusan penting perusahaan. Salah satunya adalah pengumuman dividen. Oke. Terus kemudian pengumuman dividen ada kaitan kira-kira yang dibayarkan dividen itu adalah siapa? Yang dibayarkan dividen. Kan dasarnya adalah saham yang beredar, setuju nggak sih? Iya, Pak. Ya kan ada saham yang diotorisasi, ada saham yang outstanding yang beredar. Ya kan, yang dibayarkan adalah para pemegang saham yang beredar, kan gitu. Nah, artinya auditor itu harus satu udah tahu nih kira-kira kapan tanggal diumumkan. Kemudian di situ kan mungkin ada informasi di situ saham yang beredar berapa, kalau enggak akan dibagikan terhadap sekian pemegang saham. Artinya auditor harus bisa memastikan saham yang beredar, ya kan, saham yang dipegang oleh si pemegang saham. Nah, kira-kira apa nih? Untuk apa? Untuk memastikan atau meyakini jumlah saham yang beredar adalah kan sekian juta lembar saham, kan ada tuh biasanya. Halo? Iya, Pak. Ya kan? Jadi cek tuh auditor memastikan jumlah yang beredar itu berapa itu kan. Itu kan ada kaitannya dengan apa? Kaitannya pasti dengan dividen juga, kaitannya dengan saldo modal saham juga, kan gitu ya. Nah, caranya gimana kira-kira? Caranya. Ada gambaran nggak? Ini kayak ngelihat di bursa efek gitu ya, Pak? Kalau kalian ngelihat di bursa efek, kan kelihatan jumlah saham yang beredar berapa. Yang ada kan yang diperdagangkan. Iya, nggak kelihatan. Nah, susah. Oh iya. Kekustodian. Apa itu, Pak? Kustodi, jadi yang mengelola saham. Jadi kalau perusahaan TBK itu Banknya ya, Pak? zaman sekarang kan paperless ya sahamnya. Kalau beda mungkin dulu dalam bentuk kertas-kertas ya. Zaman sekarang kalau perusahaan paperless. Artinya nanti yang mengelola siapa? Yang mengelola umumnya kustodian. Di kustodian itu kelihatan pemilik sahamnya siapa, jumlah yang beredar berapa, terus kemudian pemegang sahamnya saat ini siapa aja, orang-orangnya itu ada semua di sana. Nah, auditor itu yang pada umumnya dilakukan untuk menguji atau untuk meyakini kewajaran jumlah saham yang beredar itu apa? Melakukan konfirmasi ke kustodian. Itu mungkin bagi perusahaan-perusahaan yang ini ya yang besar-besar ya. Nah, kalau misalnya perusahaan kecil, perusahaan PT kecil misalnya, ya, sahamnya dimiliki oleh beberapa orang aja, saham keluarga misalnya, seperti itu. Itu mungkin juga kan, apakah di paperless ya mungkin hanya bentuknya sertifikat, bisa jadi sertifikat. Disimpannya mungkin bisa jadi tidak disimpan di bank, disimpan di perusahaan itu juga bisa jadi gitu kan kopinya. Nah, itu bisa dilakukan, bisa tanya ke perusahaan di mana penyimpanan sertifikatnya kalau yang masih konvensional ya. Apakah mungkin dilakukan taruh di kustodi, di bank atau di mana, ataukah ada person tertentu yang emang dia diberi
bertugas untuk menyimpan surat-surat berharga, termasuk di dalamnya adalah sertifikat saham. Gitu ya. Jadi sampai mengecek ke situ gitu loh. Ini ada kaitannya dengan yang tadi, yang dividen. Artinya dividen itu tidak lepas dengan jumlah saham yang beredar. Gitu ya. Oke ya. Jadi setelah itu nanti kan ada tahap pencatatan, kemudian terakhir tahap eksekusi pembayaran. Pembayaran itu tidak mesti dilakukan pada tahun yang sama. Bisa jadi pembayarannya itu udah beda periode. Mungkin nggak? Mungkin ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Sangat mungkin. Jadi artinya ketika saham diumumkan, kira-kira akun apa yang terpengaruh? Dividend payable. Halo? Halo, Pak. Sama apa lagi? Return earning. Iya, Pak. Ya, sebelum ke return earning, jurnalnya deh. Jurnalnya apa? Dividen pada dividen payable, Pak. Iya, dividen dan dividen payable, ya kan? Dividen itu nanti akan mengurangi return earning, dividen payable itu akan muncul di neraca, di liabilitas. Kira-kira seperti itu untuk dividen. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Terus kemudian yang tadi untuk modal sahamnya dilihat dari mana? Yang existing, yang outstanding. Ya tadi konfirmasi sama kan itu kan melihat jumlah saham yang beredar. Jika misalnya di tahun itu ada action, ada suatu kejadian dia menerbitkan saham, itu auditor juga harus mengeceknya. Ya kan? Tidak seluruh penerbitan saham dari tahun-tahun sebelumnya dicek, yang enggak. Mungkin kalau ada penerbitan saham di tahun berjalan, dan penerbitan saham itu sesuatu yang jarang, Mas. Sesuatu yang jarang terjadi. Bahkan kadang-kadang setelah 1 tahun pun nggak ada penerbitan saham. Seandainya ada penerbitan saham, artinya auditor juga harus mengecek transaksi itu, ya kan? Ya kan, mengecek transaksi itu kan, sampai dengan penerimaan kasnya untuk memastikan paid and capital-nya. Kalau parnya mungkin kan sudah ada informasinya, parnya kan, informasi par di perusahaan itu ada, di sertifikatnya ada, mungkin di IDRT juga mungkin ada, tapi yang apa namanya, yang akan volatile itu adalah harga jualnya. Artinya berpengaruh kan, harga jual dikurangi dengan par itu apa sih istilahnya? Price dikurangi dengan par itu Share premium, Pak. premium. Share premium ya. Kalau saya ngomong paid and capital, kalian Iya, paham, Pak. Iya, sama ya? Sama kan ya? Iya, Pak. Karena dulu zaman saya kuliah namanya paid and capital. Sekarang share apa namanya? Premium. Iya, share premium. Kira-kira seperti itulah ya. Terus kemudian itu modal saham. Dividen udah. Kemudian OCI, ya kan? OCI. Kalian auditor tuh harus tahu, ya kan, transaksi apa yang akan berpengaruh ke OCI. Kalian bisa sebutkan nggak contohnya? Transaksi apa yang akan mempengaruhi OCI? Kebakaran, Pak. Hah? Kebakaran? Itu, Pak, yang hedges itu ya, Pak? Aduh, lupa lagi. Revaluasi bukan, Pak. Apa? Revaluasi aset. Iya, revaluasi aset tetap. Ya, artinya ketika perusahaan memilih metode reval, kan ada 2 metode kan? Metode cost sama metode reval. Ketika dia memilih metode reval, artinya setiap berkala dia harus melakukan revaluasi asetnya, aset tetapnya. Ya kan? Jika terjadi surplus revaluasi, lah surplus itu akan dilarikan kemana? Seharusnya dilarikan ke OCI. Tapi kan perusahaan kan ada yang nggak tahu kan, bisa jadi dilarikan ke P&L. Saya ngomong P&L, kalian ngerti ya? P&L. Profit and loss, Pak. Iya, P&L itu artinya laba dan rugi. Enak ngomong itu P&L itu profit and loss. Itu kalau bahasa orang-orang praktek, orang-orang lapangan sering ngomongnya P&L. Bukan laporan laba rugi, bukan. P&L. Gitu ya. Jadi
dilihat kalau ada transaksi revaluasi itu, dan ada revaluasi, surplus revaluasi, dilihat ini larinya kemana nih? Larinya ke OCI, benar ke OCI, ataukah larinya kemana? Ke apa? Ke PNL. Kalau PNL berarti kan salah kan? Kalau larinya ke PNL harus diapain? Harus di request ke OCI. Kira-kira seperti itu. Terus apa lagi yang kira-kira riskan, yang orang mungkin banyak salah, yang dilarikan harusnya ke OCI tapi dilarikan ke PNL. Contohnya apa lagi? Investasi Pak, kenaikan investasi. Investasi kemana? Biasa itu sih Pak, kalau yang non-trading investment yang share. Yang ini ya, trading itu ya. Jadi kan investasi yang kurang dari 20% itu kan pelakuannya, dia bisa apa? Fair value yang saham ya. Fair value through PNL ya. Jadi fair value through PNL, jadi kalau ketika ada perubahan harga wajarnya maka akan dilarikan ke laba rugi. Ada juga yang fair value through apa? OCI. Ya kan, istilah saya dulu tuh saya suka nyebutnya AFS, yang AFS itu. Sama nggak dengan kalian yang AFS? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama ya. Yang AFS itu ketika ada perubahan harga, maka dia larinya kemana? Larinya ke OCI. Kalau dia emang diklasifikasikan ke available for sale, maka dia tidak boleh dilarikan ke perubahan harganya ya, tidak boleh dilarikan kemana? Ke PNL, tapi harus ke OCI. Nah, auditor itu harus awas, harus lihat itu. Benar nggak di perusahaan itu memposting, mengklasifikasikan, bukan mengklasifikasikannya, memperlakukan akuntansinya itu dengan secara tepat. Jadi kan seperti itu. Saya kira kayak gitu aja ya. Kayaknya dalam prakteknya pun audit atas ekuitas itu tidak selalu menjadi suatu isu yang signifikan. Benar, jumlahnya besar, cuman net income sendiri juga diaudit di akun-akun laba rugi gitu ya. Dividen sudah. Yang lain biasanya akun-akun yang pergerakannya nggak terlalu, kayak modal saham ya kalau ada transaksi, dan biasanya pun jarang terjadi transaksi. Ya kan, yang sering terjadi transaksi mungkin lebih ke pinjaman. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Untuk yang dividen tadi, Pak, berarti itu waktu pembayaran itu nggak ada kayak konfirmasi ke pemegang sahamnya gitu ya, Pak? Cuman melihat ke kustodiannya aja. Jadi kalau tergantung perusahaannya ya. Jadi kalau perusahaan besar, perusahaan efek ya, perusahaan TBK, dia siapa tuh namanya? Perusahaan itu, si emitennya itu, TBK-nya itu nggak langsung membayarkan ke pemegang saham, ditransfer langsung ke pemegang saham. Biasanya dia melalui brokernya atau apa gitu loh. Jadi tidak secara langsung melalui perantara. Karena yang mengelola, misalnya saya punya saham Bank Mandiri ya. Saya belinya lewat Mandiri Sekuritas seperti itu. Itu nanti yang mentransfer dari Mandiri Sekuritasnya masuk rekening saya kelihatan. Jadi mungkin dari mana? Dari perusahaannya itu tidak langsung ke yang kecil-kecil, tidak langsung ke pemegang saham, tapi dia akan melalui ke perantara agen-agen yang lain gitu loh. Dari agen itu baru ke pemegang saham. Jadi auditor itu lebih ke ininya, kalau menurut saya lebih ke memastikan jumlah yang beredarnya, ya kan, jumlah yang beredarnya dikalikan dengan cash dividennya. Dividen per lembar sahamnya kan kelihatan tuh kalau cash dividen. Itu nanti kan ditransfer ke agen-agennya, nanti agen akan memecah ke mana, ke pemegang saham aslinya. Kira-kira seperti itu. Oh iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan?
Kalau perusahaan kecil ya mungkin ya dari perusahaan langsung lah, perusahaan kecil, perusahaan keluarga, artinya dari perusahaan langsung mentransfer ke pemegang sahamnya. Nah, tinggal auditor ngecek benar nggak, sesuai nggak, kan gitu kan. Lagian kalau perusahaan kecil kan pemegang sahamnya paling bisa dihitung ya, perusahaan keluarga, satu, dua, tiga orang, 5 orang, 10 orang gitu kan. Beda dengan perusahaan yang besar-besar. Lebih gampang lah kalau perusahaan kecil. Transfernya kelihatan. Tinggal besaran transfernya dikalikan dengan jumlah saham yang antara dividen per lembar saham kalikan jumlah saham yang dia miliki, itu yang ditransfer, kan gampang. Ya, mungkin bisa jadi dipotong sama ini ya, dipotong sama PPh ya. Karena ini objek pajak, apa namanya, objek PPh final. Gimana? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya ingin review gitu ya. Saya ingin merefresh lagi atau mengingat lagi gini, step audit. Gitu. Saya nggak ingin kalian udah terjun mengerjakan audit, tapi konsep dasarnya masih belum dapat. Apa ya? Kita refresh lagi mengenai step audit plus penyelesaian audit, reporting. Kayaknya reporting belum saya sampaikan ke kalian. Filenya sudah saya kirim via WA, sambil dilihat. Sudah terima semua belum? Sudah, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kalau saya mau nge-share screen tapi tanpa harus stop. Misalnya gini, saya mau share screen yang file yang lain ya, tapi tanpa harus stop share, bisa nggak? Bisa, Pak. Ini saya langsung buka file yang ini ya, file yang akan saya buka gitu ya. Share screen-nya diganti screen dulu, Pak. Yang semuanya. Screen-nya ganti satu layar, Pak. Oh, berarti saya stop share dulu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi nggak ada tuh tulisannya tuh. Yang pojok kiri atas, Pak. Iya, Pak. Yang screen. Oh, ini. Ya. Ini ya, kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Lihat, Pak. Ini buka yang berubah ya. Berubah, Pak. Berubah, Pak. Oke, siap. Oke, makasih. Oke ya, jadi gini. Yang saya sampaikan nanti di PDF ini ya, yang tahapan audit, itu ya. Saya mengambil tahapan yang ada di ISA, di International Standard, kan? Pada intinya sama aja, yang disampaikan di ARENS itu dengan yang di ISA itu pada intinya sama aja. Ada beberapa perbedaan, tapi menurut saya itu minor lah, nggak terlalu signifikan ya. Nanti saya sampaikan perbedaannya di mana. Nah, ini ya yang versi ISA ya. ISA itu membagi tahapan menjadi 3 tahapan audit. Oke. Yang pertama adalah risk assessment, risk response, dan terakhir adalah reporting. Oke ya. Nah, yang risk assessment ini kalau yang di AREN itu di perencanaan. Ya, risk assessment ini kalau dibandingkan dengan AREN itu di tahap perencanaan. Bedanya
Bedanya ya. Kalau yang di ISA, yang risk assessment ini hanya sampai ke penilaian risiko salah satu material. Oke. Tapi kalau di AREN sampai ke audit program, penyusunan prosedur audit. Oke ya. Kalau di ISA, penyusunan prosedur audit atau audit program itu masuk ke risk response. Jadi irisannya di situ ya, irisannya di audit program ya. Dipahami ya teman-teman ya? Iya, Pak. Irisannya di audit program. Nah, risk response ini, ya, risk response ini, selain audit program, yang kedua adalah pelaksanaan atas audit program itu. Artinya apa? Pengujiannya. Nah, kalau di AREN, dia sendiri, testing. Nah, gitu ya. Kalau di AREN itu testing, khusus untuk pengujian, tapi kalau di ISA, itu prosedur audit yang dibuat, plus pengujian. Reporting sama aja. Bedanya di situ. Jadi irisannya di audit program lah ya, secara globalnya seperti itu, gitu ya. Supaya kalian nggak bingung. Oke? Karena praktek yang ada di Indonesia itu menggunakan ISA. Jadi kalian perlu tahu menurut saya. Baik ya. Jadi ada 3 ya, dari risk assessment, ada risk response, sama reporting. Oke, sekarang saya masuk ke sini. Kita refresh nih ya. Oke. Yang pertama risk assessment atau di AREN adalah planning, ya. Di risk assessment ini tahapan pertama adalah pemahaman entitas. Ya, di AREN pemahaman bisnis klien. Termasuk di dalamnya adalah lingkungan. Oke ya, termasuk lagi internal control. Tapi internal control saya taruh di halaman berikutnya. Ya, saya pisahkan supaya pemahamannya itu mudah. Oke ya. Berdasarkan pemahaman pemahaman entitas ya. Yang internal control kesampingkan dulu. Pemahaman atas kontrolnya itu disampingkan dulu. Berdasarkan pemahaman entitas dan lingkungannya, auditor itu bisa menentukan ya, bisa mengidentifikasikan inherent risk-nya, risiko bawaannya. Baik itu yang karena error ataupun karena fraud. Ya. Tapi sebelumnya tentu saja ada aktivitas penentuan materiality. Ini tidak terlalu saya singgung, nah, gitu ya. Ada penentuan materiality. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi berdasarkan pemahaman entitas, auditor itu bisa mengidentifikasi inherent risk. Baik secara error, baik karena yang disebabkan oleh error ataupun karena fraud. Ya. Kemudian identifikasi inherent risk itu dilakukan pada level apa? Ada 2 level. Yang pertama di level laporan keuangan, yang satu lagi di level asersi. Ya. Kalau di level asersi itu berarti melihat inherent risk di tiap-tiap akun atau transaksi atau disclosure. Ini saya jelaskan ya. Kalau laporan keuangan artinya inherent risk itu berdampak kepada laporan keuangan secara keseluruhan. Sampai sini dipahami nggak nih? Contoh ya, contoh. Saya sering ngulang-ulang contoh ini. Ketika perusahaan itu berdiri, jebret gitu ya, terus kemudian good governance-nya itu berantakan. Tata kelolanya itu berantakan. Tidak ada pemisahan fungsi misalnya. Orang yang memegang kas, orang itu yang mencatat juga misalnya seperti itu. Ya. Orang yang pokoknya banyak double duties gitu loh. Kewenangan yang seharusnya dipisah tapi apa? Tapi dihandle oleh satu orang. Ekstrimnya lagi misalnya perusahaan juga nggak membuat struktur organisasi. Kalaupun membuat itu hanya direktur dan pelaksana misalnya atau direktur lain. Tidak ada pemisahan fungsi. Artinya apa? Ini secara risiko bawaan, ini dampaknya ke laporan keuangan atau dampaknya ke akun tertentu menurut kalian? Laporan keuangan, Pak. Laporan keuangan. Dampaknya ke laporan keuangan. Kalau dampaknya laporan keuangan, semua asersi akan terdampak, ya kan? Keberadaan, Iya, Pak. kelengkapan, dan semuanya pokoknya akan terdampak. Seluruh akun juga akan terdampak. Terus kemudian ada kondisi lagi misalnya ya. Ini di manajer operasional misalnya. Di manajer operasional atau manajer apa gitu ya. Manajer pemasaran misalnya.
Mereka indikator kinerjanya itu diukur dari apa? Dari banyaknya penjualan produk yang terjual. Inherent risk-nya apa kira-kira? Inherent risk Transaksi penjualan. iya, akan ada transaksi penjualan yang fiktif. Kan gitu kan, kita mengira-ngira kira-kira ini risiko yang terjadi apa? Oh, karena dia indikatornya adalah sales, jika semakin banyak sales maka dia semakin dikatakan sebagai sukses, maka dia ada indikasi akan dimanipulasi si penjualan itu. Mungkin sekali, gitu kan. Kita lihat ini efeknya kemana? Anggap aja efeknya hanya ke penjualan sama akun-akun tertentu aja, penjualan dan piutang misalnya seperti itu ya. Labanya juga akan meningkat. Nah ini inherent risk-nya hanya berpengaruh pada apa? Pada akun tertentu aja. Penjualan lah misalnya, piutang lah misalnya. Tidak sampai ke keseluruhan. Kalian bisa bedakan ya. Jadi ada suatu kondisi yang dia akan berimpact pada laporan keuangan keseluruhan atau hanya berimpact pada beberapa akun atau transaksi tertentu saja. Gitu ya. Oke, itu baru identifikasi kan? Ya kan? Artinya auditor ini dari kondisi yang ada dia bisa mengidentifikasi laporan keuangan ataukah akun transaksi mana yang terimplikasi. Dipahami sampai sini? Dimengerti? Ngerti, Pak. Dimengerti ya? Nah, kemudian setelah itu, kemudian kan sudah ketahuan nih laporan keuangannya terimplikasi, pendapatannya terimplikasi, piutangnya terimplikasi, gitu kan? Jangan sampai berhenti di situ aja, tapi di breakdown lagi, lebih detail lagi. Asersi apa? Kan gitu kan? Kita sudah mengenal banyak asersi kan? Kalau yang terimplikasi laporan keuangan, otomatis semua asersi terdampak. Setuju kan? Setuju ya? Makanya di sini saya tulis saya tambahkan asersi tambahan lagi P, artinya pervasif, artinya semuanya terpengaruh. Nah, kalau yang tadi misalnya ya, kalau misalnya dari sisi penjualan atau pendapatannya, mungkin asersi yang terpengaruh apa? Keberadaan, terus asersi kelengkapan atau penilaian atau akurasi. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin hanya satu asersi lagi ya, apa yang lain lah. Artinya masing-masing laporan keuangan pasti semua asersi. Masing-masing akun itu diidentifikasi asersi apa yang terpengaruh. Oke lah, ini akun sales, tapi asersi yang mana gitu loh. Dimengerti nggak, teman-teman? Dimengerti nggak maksud saya? Halo? Oke ya. Oke, setelah menentukan asersi yang terdampak pada laporan keuangan ataupun akun-akun itu, baru kemudian auditor itu menilai inherent risk itu apakah high, moderate atau low. Inherent risk atas apa? Laporan keuangan, atas akun atau atas transaksi atau atas disclosure. Ya, bisa menggunakan notifikasi quality, misalnya high, moderate, low, atau notifikasi kuantitas, misalnya pakai angka. Kalau high berarti 0,9, kira-kira seperti itulah, atau persentase. Oke, pertimbangannya apa untuk menentukan tinggi rendahnya risiko? Apa? Jadi kira-kira peluang terjadinya itu seberapa seringnya, terus kemudian dampak moneternya itu seperti apa? Itu adalah pertimbangan untuk menentukan high, moderate, atau low. Oke, sampai sini bisa dimengerti kah? Dimengerti ya? Iya, Pak, bisa. Oke, terus kemudian ya ini baru pemahaman entitasnya. Saya tadi bilang pemahaman kontrolnya kesampingkan dulu. Oke, berikutnya sekarang adalah pemahaman atas internal kontrolnya. Oke ya, pemahaman atas internal kontrolnya. Oke, pemahaman atas internal kontrolnya dilakukan atas apa? Atas level entitas, high levelnya, atau level transaksional, ya kan? Kira-kira seperti itu. Kalau di inherent risk itu ada level laporan keuangan, ada level asersi. Ini sama aja ini sebenarnya. Oke ya.
bentuk pemahaman internal control ada berapa? Cara memahami internal control itu gimana caranya? Masih ingat nggak? Ada berapa cara bentuknya? Bentuk memahaminya itu seperti apa? Masih ingat nggak? Halo? Masih ingat nggak? 2 bukan, Pak? Apa? Iya benar 2. Design of control sama implementasi of control. Ya. Pemahaman atas evaluasi atas desain sama evaluasi atas implementasinya. Nah, itu ada 2 hal di mana auditor memahami internal control. Jadi dievaluasi desain atau rancangan internal controlnya, kemudian dievaluasi implementasinya, praktiknya seperti apa. Gitu ya. Untuk memahami desainnya kita sudah bahas kan caranya, yang umum itu ada execute, terus kemudian ada naratif, ada flowchart. Kalau ada lainnya juga bisa. Oke, sekarang dilihat nih desainnya. Apakah desain internal control ini bisa memitigasi inherent risk di sini? Kan kita sudah menentukan kan inherent risk di laporan keuangan dan di akun. Ya kan di sini kan? Lah, ini inherent risk nih. Kita lihat perusahaan-perusahaan punya punya kontrol untuk memitigasi risiko itu atau enggak, gitu kan? Dilihat desain itu belum ini ya, belum implementasi ya. Desain itu contohnya misalnya ada struktur organisasi. Oh, setelah desain ternyata ada pemisahan fungsi nih antara bagian kas dan bagian pencatatan misalnya. Ada pemisahan fungsi. Itu desain. Terus kemudian dilihat, ada SOP-nya. SOP-nya bagus nih. Ya kan? Kalau ini yang ngerjain ini, kalau itu yang ngerjain ini, alurnya seperti ini, SOP-nya bagus. Itu desain. Baru desain. Oh, secara reguler ada stock of name nih. Itu bagian dari control. Itu desain. Baru informasi, ya kan? Baru suatu kebijakan. Belum praktek. Nah, dilihat dulu desainnya seperti itu. Apakah desain itu bisa memitigasi inherent risk yang telah diidentifikasi di sini atau enggak? Ngerti ya? Ngerti maksudnya ya? Bisa enggak? Nah di sini kan, apakah desain tersebut bisa memitigasi inherent risk? Nah, itu. Dilihat ya desainnya. Oh, ternyata desain ini nggak bisa memitigasi inherent risk yang diidentifikasi di sini. Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa artinya apa? Ya langsung aja simpulkan bahwa internal controlnya itu tidak efektif. Tapi ternyata desain itu setelah dilihat, oh model seperti ini harusnya bisa dong. Harusnya bisa untuk memitigasi inherent risk-nya. Tapi nggak berhenti di situ. Kalau menurut auditor itu bisa untuk memitigasi, baru dia apain? Dievaluasi lagi implementasinya. Dilihat lagi implementasinya, jalan atau tidak. Gitu ya. Jalan atau tidak. Baru simpulkan, implementasi itu efektif atau tidak. Kalau tidak efektif, ya berarti simpulkan lagi bahwa internal control itu nggak efektif. Tapi kalau ternyata efektif, ya udah simpulkan bahwa internal control itu efektif. Artinya sudah tahu kan auditor kan, sudah bisa menilai kan internal controlnya efektif dan tidak efektif. Baru di-convert ke mana? Ke bentuk control risk. Ya kalau efektif berarti control risk-nya high atau rendah? High atau low kalau efektif? Low. Low kan, kalau tidak efektif ya high. Kira-kira seperti itu ya. Kalau tengah-tengah ya medium. Itu baru sampai dengan convert ke control risk-nya. Nah, artinya sampai dengan titik ini auditor sudah apa? Sudah mengakses control risk dan inherent risk. Ya kan? Sampai di titik ini auditor sudah mengantongi penilaian atas inherent risk ini dan control risk. Oke. Saya sudah sampaikan bahwa risiko salah satu material itu kombinasi risiko apa dan risiko apa. Inherent plus control, Pak. Inherent plus control, tinggal di-combine aja. Bisa dibikin matrik atau apa, tinggal di-combine. Nah, tentukan
Setelah itu risiko salah satu material menjadi high, moderate, atau low, atau pakai model angka juga nggak masalah. Ya. Nah, risiko salah satu material yang telah dinilai ini ya, ini akan menjadi dasar bagi auditor untuk menentukan apa? Sifat, saat, dan luas prosedur. Sifat itu apa? Menentukan apa? Prosedur apa yang tepat prosedurnya. Saat itu apa? Kapan prosedur itu dilakukan. Luas itu ngomong apa? Luas itu ngomong sampel. Berapa banyak sampel yang diperlukan untuk mengaudit akun atau transaksi tersebut. Ada gambaran sampai sini? Iya, Pak. Oke. Kemarin di kuis, saya nanya nih, apa sih tujuan auditor melakukan pemahaman entitas dan lingkungan termasuk internal control? Jawabannya ini kan, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah satu material, baik karena error dan fraud di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi. Selesai. Itu tujuannya, gitu kan? Tujuannya itu. Terus risiko itu buat apa? Nah, kita sebagai auditor untuk menentukan prosedurnya apa yang tepat. Ya kan? Kemudian saatnya kapan, kemudian sampelnya berapa banyak. Oke. Nah, sekarang supaya lebih ada gambaran lagi. Kok nggak ada? Ini dokumentasi audit kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya, saya supaya ada gambar saya contohkan ini. Oke ya. Ini ya, summary risk assessment. Ini saya ambil contoh areanya area persediaan misalnya, area persediaan. Pada saat pemahaman entitas ya, kan auditor mengidentifikasi inherent risk, ya kan? Diidentifikasi kan? Ya kan? Diidentifikasi misalnya ternyata ada risiko inherent yaitu persediaan sarana yang tercatat secara fisik tidak ada. Itu ada risiko itu, ya kan? Terus kemudian ada risiko persediaan tidak seluruhnya tercatat dalam laporan keuangan, misalnya seperti itu. Ada risiko persediaan yang diagunkan tidak diungkapkan. Ada risiko ini risiko. Kemudian setelah itu apain? Setelah itu tentukan asersi yang terdampak pada laporan keuangan atau akun itu. Nah, asersi yang terdampak ya ini. Misalnya persediaan sarana yang tidak tercatat, asersi yang terdampak adalah eksistensi, ada kelengkapan dan seterusnya. Identifikasi ini. Setelah teridentifikasi baru apa? Auditor menilai risiko ini. Risikonya moderate, high, misalnya seperti itu. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ada probability-nya, peluang terjadinya, dan dampaknya. High, moderate, high. Oke. Setelah itu kan auditor ngapain? Melakukan pemahaman internal control kan? Auditor melihat ada nggak existing controlnya? Existing control yang ada apa aja? Bisa nggak memitigasi inherent risk di sini? Bisa nggak? Nggak aja ternyata ada existing controlnya, yaitu apa? Stock of NAM secara rutin. Tiap bulan dilakukan stock of NAM misalnya seperti itu. Ya. Nah, setelah dilihat ini, dilihat desainnya, kemudian dilihat implementasinya, auditor simpulkan apakah stock of NAM ini, existing control ini bisa memitigasi inherent risk ini. Kursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Bisa memitigasi inherent risk ini. Ya kan? Bisa nggak? Kalau bisa, artinya apa? Kontrolnya itu efektif. Kalau efektif, kalau kita convert ke control risk berarti pasti low kan? Ya kan? Iya. Terus kemudian kita sudah tahu ada inherent risk, ada control risk. Langkah berikutnya adalah kita menentukan apa? RMM kan, risiko salah satu material. RMM itu adalah kombinasi antara control risk dan inherent risk. Nah, tinggal dikombinasikan M dengan L ya, kira-kira L atau M lah gitu ya. Kalian bikin matriks sendiri juga nggak masalah. Nah, inilah di titik ini nih, ini adalah sampai selesainya risk assessment.
Ya, di ISA sampai sini. Nah, tujuan dari RMM itu apa? Adalah menentukan sifat, saat, dan luas. Sifat itu kan prosedur, ya kan? Nah, bentuknya artinya terimplementasi dalam bentuk apa? Ya rencana, apakah ini perlu dilakukan rencana TOC atau perlu dilakukan langsung ke substantif test atau mungkin kombinasi dua-duanya. Kan ini ngomong plan. Ini ngomong plan. Kalau plan itu tidak lepas dari apa? Rencana yang akan dilakukan. Ya kan? Iya enggak? Iya, Pak. Nah, artinya si auditor itu berdasarkan risiko ini menyusun suatu prosedur audit yang bisa menurunkan risiko ini ke tingkat rendah yang dapat diterima oleh si auditor. Coba dites kayak apa, kan gitu kan? Nah, ini adalah gambaran mengenai penentuan risikonya. Ada pertanyaan enggak? Atau mungkin masih bingung? Berarti yang risk assessment tuh nggak sampai yang bikin TOC plan gitu, Pak? Risk assessment itu enggak. Kalau risk assessment kan namanya penilaian risiko, ya sudah sampai dengan ini. Combined risk ini RMM. TOC plan, substansi test plan itu dalam bentuk audit program, dalam bentuk uraian prosedur. Oke ya. Jadi kalau dalam ISA risk assessment itu sampai dengan combined risk ini. Berhenti sini. Tapi kalau di perencanaan versinya AREN sampai dengan ini. Terakhir ini. Ini kan bentuknya audit program nih. Yang yes ini kan plan ya. Aku ngomong plan berarti rencana prosedurnya apa. Ini adalah audit program. Segini sini, ini semua segini, ini adalah output akhir dari suatu tahap planning yang ada di AREN, tapi kalau sampai ISA, sampai cukup di combined risk. Dimengerti nggak? Iya, Pak. Mengerti. Ada gambaran kan ya, kira-kira seperti inilah. Kalau nanti prakteknya mengerjakannya itu urusan nanti, dan ini bukan learning outcome kalian di sini. Karena learning outcome kalian itu mengerjakan substantif test, bukan mengerjakan risk assessment. Tapi saya pikir kalian perlu tahu ini supaya ngerti alur auditnya. Dimengerti ya? Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, setelah kita menentukan RMM itu kan, RMM risk of material misstatement itu, berarti kan langkah selanjutnya apa? Kok sampai ini tuh. Terlihat ya? Sudah terlihat ya? Gerak-gerak nih. Nah, langkah selanjutnya setelah risk assessment itu kan ada risk response yang tadi di awal saya sampaikan. Oke. Risk response itu adalah apa? Merespon risiko yang telah dinilai. Risiko salah satu material yang telah dinilai. Bentuk responnya apa? Ada dua bentuk responnya. Yang pertama itu adalah apa? Yang pertama adalah membuat suatu prosedur. Itu respon pertama berdasarkan risiko salah satu yang telah dinilai. Respon yang kedua adalah melakukan prosedur tersebut. Artinya melakukan pengujian audit di sini. Oke ya. Nah, risiko yang ini respon yang pertama yaitu merespon dalam bentuk membuat rancangan prosedur, ini bentuknya adalah audit program. Bentuk output dokumennya adalah audit program. Ya. Tentunya dalam menentukan ini prosedur kan tadi ngomong sifat ya, juga ditentukan luasnya, sample size-nya. Ya, kemudian ada timing. Timing itu waktu pengerjaannya kapan. Nah, timing itu bisa masuk dalam audit program kelihatan. Oke ya. Nah, sekarang yang tadi yang ini saya jelaskan lagi yang mana tadi. Nah, ini TOC plan sama substantive test plan itu adalah sebenarnya ini adalah audit program, kan baru rencana kan, ya rancangan dari suatu prosedur, ya ini, oke, oke. Nah, audit program itu apa? Audit program itu adalah kumpulan
dari rancangan prosedur tiap akun dalam suatu audit program. Dalam suatu kumpulan dari rancangan prosedur, itu adalah audit program. Ya. Kemudian isinya apa aja? Audit program itu biasanya berisi mengenai satu, ditentukan dulu tujuan auditnya. Misalnya audit program atas akun kas. Jadi tujuan audit atas akun kas itu apa aja? Ya, untuk meyakini apakah kas itu benar-benar ada, misalnya itu. Untuk meyakini apakah semua kas yang ada telah tercatat, berarti completeness. Untuk meyakini apakah kas adalah milik dari perusahaan, berarti right and obligation. Kira-kira seperti itu. Jadi masing-masing tujuan untuk mengenerate satu asersi. Jangan digabung-gabung. Nanti saya tunjukkan contohnya. Oke ya, terus kemudian ada tujuan, yang pasti ada rancangan prosedur, ini yang utama rancangan prosedurnya, terus kemudian ada kolom referen untuk mengarahkan ke kerja yang terkait, ada kolom prepare, review, dan lain-lain lah yang sebagai pelengkap suatu kertas kerja gitu ya, ada tanda tangan dan sebagainya. Oke ya. Nah, terus ya ini sampel size itu ditentukan berdasarkan apa? Inline dengan RMM, satu lagi berbanding dengan performance materiality. Ini adalah apa? Audit program. Audit program. Kalau kalian ingin tahu audit program contohnya itu, kalau di AREN itu terlalu complicated menurut saya. Ya. Nah ini contoh audit program ya, sederhana kan ya. Ada inilah headingnya ini biasa lah ya, yang tadi bilang dikerjakan oleh siapa, direview oleh siapa, tanggalnya kapan, tanda tangan dan sebagainya ya, ada referensinya. Terus kemudian nih, yang dimaksud tujuan audit itu ini maksudnya, tujuan audit. Ditulis kalimatnya, terus kemudian di sini asersi yang terkait apanya. Nah, tujuan dan asersi cukup satu tujuan satu asersi, satu tujuan satu asersi, biar jelas. Yang pertama, kas dan setara kas adalah milik perusahaan. Oh salah nih. Harusnya ada atau eksis. Jadi kasnya benar-benar eksis. Kas yang tertera itu benar-benar ada. Di sini eksisten. Begitu ya. Kalian sudah belajar ini semua kan. Kas yang ada telah dicatat dengan benar. Telah dicatat dengan benar. Telah dicatat di kelengkapan dan seterusnya. Nah, kemudian di sini adalah rincian dari prosedurnya. Ya. Satu prosedur bisa mengadres lebih dari satu tujuan atau lebih dari satu asersi. Misalnya prosedur yang ini bisa mengadres asersi eksistensi, asersi kelengkapan, asersi penyajian dan penguapan, dan seterusnya. Begitu ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Belum sih, Pak. Belum, Pak. Oke ya. Nah, setelah menyusun audit program, menyusun suatu prosedur-prosedur audit, baru auditor mengimplementasikan prosedur audit tersebut. Artinya apa? Lakukan pengujian. Ini bahasa lainnya adalah lakukan pengujian. Laksanakan prosedur audit itu adalah pengujian. Pengujian itu bisa ada dua jenis pengujian kan, substantive test sama test of control. Nah, ketika melakukan pengujian, auditor itu harus memperhatikan hasil dari risiko salah saji material yang telah dinilai, gitu ya. Kontrol risknya terutama di sini, ya. Ketika kontrol risknya, ya, ketika internal kontrolnya itu efektif, gitu Pak. Kalau enggak kontrol risknya itu rendah, gitu kan. Ini kira-kira menurut kalian perlu dilakukan test of control atau enggak? Sorry, ini aja. Ketika internal kontrolnya itu enggak efektif, ya kan, berdasarkan ini yang di sini. Enggak perlu, Pak. Ya kan? Ketika kontrolnya nggak efektif atau kontrol risknya itu tinggi, itu tidak perlu dilakukan tes kontrol. Tidak perlu. Jadi bisa langsung jumping kemana? Ke substantif. Konsekuensinya apa coba? Kalau ke sini langsung. Konsekuensinya apa? Sampelnya banyak.
ya sampelnya banyak. Ini pekerjaan tersendiri nih, costly juga di sini, sampelnya banyak. Ya salah sendiri internal kontrolnya itu jelek, gitu kan? Sampelnya banyak di sini. Oke, artinya auditor tidak rely on control, tidak mengandalkan kontrol, artinya mengandalkan pengujian langsung substantif testnya. Ya, substantif test itu kan ada substantif test sisi transaksi, ada substantif test untuk saldo akun, gitu kan? Ya, nah terus kemudian kalau misalnya kontrol risknya itu di bagian pemahaman itu disimpulkannya adalah rendah atau internal kontrolnya efektif pada saat pemahaman, maka perlu diuji lagi dengan test of control. Perlu diuji dengan test of control. Hasilnya gimana? Dilihat hasilnya. Jika test of control-nya itu mendukung penilaian di sini, artinya sama dengan hasil yang dinilai di sini di pemahaman atas internal control, berarti apa? Langsung ke substantif test. Tapi konsekuensinya sampelnya apa? Sedikit atau banyak? Banyak. Oh banyak. Kalau efektif Oh, sedikit, Pak. Sedikit ya, sampelnya itu sedikit. Tapi kalau ternyata setelah dites tidak sesuai dengan hasil pemahamannya di awal, artinya di awal itu kontrol risknya rendah, setelah dites ternyata kontrol risknya itu tinggi, nggak efektif, maka harus ditambahkan sampelnya di pengujian substantif. Nah, di sini disimpulkan ya bahwa seluruh pengujian itu harus melalui substantif test. Ya, tapi tidak semua pengujian itu harus melalui test of control, tergantung kondisinya. Tapi kalau substantif test itu harus melewati semuanya. Bedanya apa? Bedanya sampelnya banyak atau sampelnya sedikit, tergantung efektivitas pengendalian intern. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kan saya pisahkan ya seolah-olah ya antara substantif test dan test of control. Terutama substantif test yang dari sisi transaksi. Bahasa arennya adalah STOT, substantive test of transaction. Nah, di aren itu karena alasan efisiensi, dia itu menggabungkan antara test of control dan substantive test of transaksi, yang transaksi ya, agar nggak dua kali kerja, gitu kan, agar nggak dua kali kerja. Tapi auditor diperkenankan memilih, bisa sendiri-sendiri melakukan pengujian test of control sendiri, substantif test of transaksi sendiri boleh, mau digabungkan juga boleh. Tapi khusus yang apa? Transaksi. Kalau saldo akun pasti sendiri. Gitu ya. Ini kelompok 7 kemarin bisa tolong siapkan file yang kemarin dipresentasikan. Excel-nya, Pak. Excel-nya ya. Oke ya, ini kalau tampilan di depan ini substantif test list schedule, kalian sudah biasa mengerjakannya. Ini adalah tampilan dari list schedule untuk substantif test. Substantif test. Terus kemudian berikutnya lah ini adalah contoh dari penyajian test of control. Penyajian test of control, gitu kan? Nah, kalian lihat di sini nih ya. Ini ada sampel numbernya sampai berapa, kemudian deskripsinya apa, ada reference numbernya apa lah ini. ABC ini adalah atributnya. Misalnya sudah diotorisasi, atau akunnya udah free number, dan seterusnya. Kalau test of control murni saja itu tidak mengkait-kaitkan dengan angka. Ya, kalau ada kaitannya dengan angka, itu artinya pengujian substantif. Ya, ini nggak ada kaitan-kaitan dengan angka. Nah, ketika ada metode menggabungkan test of control dengan pengujian substantif dari yang khusus yang transaksi, itu di sini mungkin bisa munculkan angka, misalnya penjualan, nah di sini jumlah
transaksi, apakah dan seterusnya gitu ya, apa namanya, real number dan seterusnya. Artinya ada angka, ada atribut-atribut kontrol, berarti dia menggabungkan antara TOC dengan STOT. Tapi kalau nggak ada angkanya, berarti dia khusus TOC. Coba deh yang kelompok 7 tampilkan. Udah kelihatan belum ya Pak? Ya udah kelihatan. Nah yang tampil di sini, kalau menurut kalian ini kertas kerja substantif tes atau TOC? Substantif, Pak. Substantif tes ya, karena di sini nggak ada atribut-atribut sama sekali ya, hanya ngomong angka ya. Coba lihat di FF1, FF1. Kalau FF1, menurut kalian? Masih sama, Pak. Sama. Kalau yang, oh di sini nggak ada yang kertas kerja TOC ya? Enggak, Iya, Pak. Pak. Soalnya di RPS nggak disuruh, Pak. Oh ya udah, tolong deh yang lihat di buku itu, buku apa? Buku Sutrisno Agus yang TOC ditampilin bisa nggak? Minta tolong. Yang dari bukunya aja Pak? Atau yang Iya, dari dari kelompok bukunya. lain Pak? Kalau kelompok lain ada nggak apa-apa, terserah aja. Yang cepat aja yang mana? Yang di modul 3 kayak gini Pak. Oke. Ini ya, terlihat ya teman-teman semua ya. Iya, Pak. Oke. Ini kalau menurut kalian, kertas kerja seperti ini murni TOC atau kombinasi substantive test of transaksi dengan TOC atau murni TOC? Kombinasi, Pak. Kombinasi ya. Karena kelihatannya kombinasi apa? Ada jumlah dalam rupiah, Pak. Iya, betul. Ya. Jumlah dalam rupiah ini menunjukkan pengujian substantif. Tapi pengujian substantif ini umumnya atau mungkin pastinya ya, umumnya atau pastinya itu adalah yang transaksi ya. Kalau saldo kayaknya enggak ya. Misalnya saldo kas ya enggak. Yang ada adalah transaksinya. Misalnya pembelian atau penjualan, kan transaksi ya. Nah, ini adalah kalau ada ngomong jumlah, ini artinya substantif test dari transaksi. A, B, C, D, E, F ini adalah atribut dari kontrol. Atribut dari kontrol. Mengerti nggak? Atribut dari kontrol. Apakah itu ada otorisasinya, setelah
post, gitu kan, dan sebagainya. Itu atribut dari kontrol semuanya. Ya, meskipun di sini indeksnya TOC, kalian jangan terpengaruh. Oh, ini berarti pengujian TOC. Oh, enggak. Ternyata ini pengujian transaksi. Di sini schedule-nya transaksi malah ya, uji transaksi. Ini adalah pengujian kombinasi antara TOC dengan pengujian transaksi kemudian. Oke ya, kalau TOC aja berarti jumlahnya hilang. Dimengerti ya teman-teman? Dipahami ya? Paham, Pak. Pahami, Pak. Paham ya? Terus kemudian coba tampilkan yang kertas kerja kalian yang sebelumnya. Coba lihat yang prosedur audit. Oke ya. Kalau dilihat ini semuanya ini ya, ini mirip dengan audit program, ya, audit program. Saya kemarin gitu ya, yang dulu hingga kemarin itu sengaja saya minta kalian itu menuliskan jenis buktinya apa, ya, jenis buktinya apa, bukan meminta bikin audit program. Artinya prosedur audit yang telah dilakukan apa, kemudian aset yang bisa diuji apa atas prosedur itu, kemudian tujuannya apa sama jenis bukti. Bisa dimengerti ya? Kemarin itu kalau program audit kan disusun sebelum dilakukan pengujian. Artinya baru rencana nih. Ada kemungkinan dari prosedur itu not applicable. Ada kemungkinan. Iya nggak? Iya, Pak. Iya kan? Nah, kemarin anggap aja waktu ujian itu, saya mintanya itu kalau nggak salah ya, ada data keuangan, kemudian kalian diminta untuk melakukan pengujian, terus kemudian berikutnya adalah tulislah prosedur yang telah Anda lakukan. Kata telah dilakukan beserta tujuan, asasi dan jenis buktinya. Gitu ya. Itu bukan maksud saya audit program, bukan ya. Maksud saya prosedur kamu itu apa, terus tulis asasi, tujuan dan bukti audit. Nah, kalau yang audit program ya, yang audit program seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada tujuannya di atas sebelum prosedur biasanya ada tujuannya. Ingat kan yang tadi kan? Ada tujuannya, kemudian ada prosedur auditnya. Ya, ini kan kata-kata perintah ya. Pastikan bahwa tidak ada pengiriman. Ini artinya apa sih? Lakukan observasi ini perintah. Ini kata-kata ini adalah kata-kata sebelum dilakukan audit. Artinya apa ini? Ini sebenarnya bahasa-bahasa audit program. Dimengerti nggak? Ini bahasa-bahasa audit program. Ya, kalau audit program bahasanya seperti ini, it's okay. Terus kemudian paling di sini ada asersi, ya, parah mungkin, ya bisa juga di sini terletakannya biasanya letaknya paling kanan lah ya. Kemudian ada referensinya FF1. Jenis bukti biasanya nggak muncul di audit program. Tujuan juga nggak perlu muncul karena tujuan sudah di awal. Paling di sini asersinya, asersi yang bisa diindeks. Mengerti nggak maksud saya? Mengerti nggak maksud saya? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Maksudku jangan sampai kalian nanti waktu semester 6 ada pelajaran praktek auditing, diminta dosen lain saya itu nanti biasanya ganti ya, bikin audit program, kalian munculkan jenis bukti. Ini nggak lagi. Jenis bukti itu hanya tambahan dari saya aja. Biar kalian tahu aja. Ngerti ya teman-teman ya? Iya, Pak. Dipahami ya? Oke, tolong di-close deh. Di-close. Stop share. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada pertanyaan? Udah semua?
masih mudeng, Pak. Insya Allah. Amin, amin, insya Allah. Bapak mau tanya, nanti soal Siapa ujian yang tanya? ada PG lagi, Pak? Saya nggak Atau tahu. full ada tugas gitu? Nggak tahu saya. Nggak ngerti. Soal ujian itu yang menentukan ini ya, yang mengatur itu dosko, dosen koordinator. Dan dosen koordinator yang ini sebelumnya baru ini baru jadi dosko yang mata kuliah ini setahu saya ya. Artinya yang ujian-ujian tahun kemarin itu beda dosko dengan yang saat ini. Jadi kan nanti doskonya maunya seperti apa kita nggak tahu ya. Nggak ngerti saya. Ya pasti kasus pasti ada lah biasanya. Tapi kalau yang teori itu saya nggak yakin ya, saya nggak tahu. Karena kan emang pembelajarannya bukan teori ya untuk yang after ini ya. Iya nggak sih? Iya, Pak. Ada yang masih belum paham prosesnya soal ini. Jadi ini ya, yang kemarin kerjakan itu tahap-tahap assessment itu benar-benar dihilangkan. Kalau menurut saya ya, yang dikasih tugas dalam RPS itu dihilangkan. Makanya langsung given gitu kan, langsung dikerjakan. Tidak ada analisis berapa sampel yang diambil itu. Padahal sebenarnya proses yang sesungguhnya itu sebelum kalian mengerjakan substantif test, ya tes akul atau transaksi itu ada penentuan sampelnya. Ada tahap penyusunan prosedur auditnya. Itu memang sengaja dilewati karena berdasarkan informasinya itu bukan learning outcome kalian. Gitu.
Oke, sekilas ya. Masih terdengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Si Pak. Ini adalah tahapan terakhir, gitu ya. Setelah auditor kita istirahat aja dulu ya. Istirahat sampai jam 4 kurang seperempat ya. Iya Pak, baik Pak. Baik, Pak.